Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikina Hasanin Putri, mahasiswa dari program studi PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Jadi dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya pada mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi, di mana kita diminta untuk membuat topik penelitian untuk proposal tugas akhir. Dan di sini topik yang saya ambil yaitu mengenai pengembangan dashboard monitoring realisasi anggaran berbasis web menggunakan Metabase. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah mengenai latar belakang saya mengambil topik penelitian ini, permasalahan, tujuan, dan juga literatur reviewnya bagaimana. Nanti juga akan kita jelaskan mengenai cara kerja sistem yang menjadi area penerapan metode usulan. Lalu kita juga jelaskan keunggulan metode yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan atau research problem ini, dan outcome-nya atau capaian yang diharapkan dari penerapan metode usulan ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai latar belakang. Jadi kita tahu bahwa di era digitalisasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara, instansi pemerintahan itu dituntut untuk mengelola anggaran itu secara lebih efektif dan juga efisien dan akuntabel. Di berbagai jenis instansi itu proses monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang selama ini dilakukan itu cenderung masih menggunakan metode manual atau semi manual seperti rekap Excel dan juga dari aplikasi Sakti atau laporan berkala yang disusun secara terpisah dan hanya berupa tabel nominal. Kondisi ini jelas sekali menyulitkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat untuk pimpinan satuan kerja karena informasi ini tidak selalu teruji secara real time dan komprehensif ya. Selain itu, ketiadaan visualisasi data yang interaktif membuat pemantauan realisasi anggaran ini menjadi kurang intuitif. Padahal, informasi seperti persentase penyerapan anggaran, deviasi antara rencana dan juga realisasi, serta klasifikasi belanja berdasarkan akun dan juga jenis pembiayaan yang sangat krusial dalam menunjang efisiensi belanja negara dan menghindari potensi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Nah, ini seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan alat bantu berbasis digital untuk pengawasan pemantauan anggaran menjadi semakin relevan. Salah satu solusi inovatifnya yang dapat dikembangkan adalah dashboard monitoring realisasi anggaran yang mampu menyajikan data secara visual, interaktif, dan juga real-time, serta dapat diakses oleh pengelola keuangan, pimpinan, maupun dari auditor internal. Nah, dengan adanya dashboard tersebut, instansi atau satuan kerja ini dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem ini juga berpotensi untuk diintegrasi dengan data dari aplikasi Sakti, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja keuangan Satker dalam satu platform terpusat. Jadi oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang mengembangkan sebuah dashboard monitoring realisasi anggaran berbasis web yang dapat membantu proses evaluasi dan pengambilan keputusan nantinya. Lalu rumusan masalah apa yang mendasari, saya coba berikan 2 poin, yaitu yang pertama adalah bagaimana merancang sistem dashboard berbasis web untuk memantau realisasi anggaran pada satuan kerja. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana mengimplementasikan dashboard tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pengawasan anggaran di lingkungan satuan kerja. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama adalah merancang dan mengembangkan sistem dashboard berbasis web yang mampu menampilkan informasi realisasi anggaran secara interaktif, visual, dan real-time ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengawasan keuangan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam satuan kerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah membantu bagian keuangan dalam melakukan pemantauan dan pelaporan anggaran secara efisien dan terstruktur. Yang kedua, yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penyajian data yang lebih terbuka dan mudah dipahami.
Yang ketiga adalah dengan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pengembangan sistem informasi, khususnya pada penerapan dashboard keuangan di sektor publik. Batasan masalah. Jadi agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka ruang lingkupnya permasalahan ini kami batasi pada hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama adalah lingkup data. Jadi penelitian ini hanya menggunakan data anggaran dan realisasi dari satu satuan kerja tempat peneliti bekerja, yaitu di lingkungan Kementerian ATR BPN. Lalu sumber datanya yaitu data realisasi dan pagu anggaran yang digunakan dalam pengembangan dashboard ini berasal dari ekspor laporan aplikasi sakti ataupun dokumen pendukung lainnya seperti DIPA, daftar isian pagu anggaran, ada RPD dan juga laporan Excel internal. Lalu yang ketiga yaitu periode anggaran, itu perancangan dashboard hanya mencakup data anggaran untuk 1 tahun anggaran berjalan saja, tidak mencakup historis multi tahun. Lalu yang keempat ini ada jenis belanja. Dashboard ini difokuskan untuk pada belanja operasional, yaitu ada belanja barang, pegawai, dan juga belanja modal. Dan tidak mencakup belanja transfer ataupun dana dekonsentrasi. Lalu yang kelima masalah fungsi sistem. Jadi sistem yang dikembangkan ini hanya mencakup fungsi visualisasi dan juga monitoring, tanpa menyertakan fitur approval, pengajuan anggaran, dan pelaporan ke sistem eksternal. Jadi misalnya aplikasi ini akan dibuat integrasi langsung dengan aplikasi sakti via API. Lalu yang keenam, akses penggunaan. Jadi dashboard ini dirancang untuk diakses oleh internal pengguna saja, seperti pejabat pembuat komitmen, yaitu PPK, bendahara, pimpinan unit kerja, bukan untuk publik atau pengguna dari eksternal. Yang ketujuh, teknologi yang digunakan. Jadi dashboard ini dibangun dengan aplikasi berbasis web lokal atau server internal saja, tanpa mengimplementasikan teknologi cloud, mobile, atau sistem yang terdistribusi secara luas. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan literatur ataupun jurnal referensi saya dalam membangun penelitian kali ini. Ada 3, yaitu yang pertama dari Apridianti dan Hari Suharman serta Zaldi Adrianto pada tahun 2020 mengenai Successful Implementation of Information System in Public Sector Organization. Jadi relevansinya adalah menjadi acuan dalam mengevaluasi penerapan sistem informasi keuangan di sektor publik, termasuk faktor-faktor keberhasilan yang dapat diadaptasi untuk dashboard anggaran kita nanti. Lalu yang kedua dari Siadi, ini adalah NDPI pada tahun 2023 mengenai Smart Supervision of Public Expenditure, a review on data capture, storage, processing, and interoperability with a case study from Colombia. Jadi ini adalah bentuk strategi integrasi data dan model real time yang dapat menjadi inspirasi untuk rancangan arsitektur sistem dashboard kita nanti. Lalu ada dari studi oleh Nayu, Humairoh, dan Ahmad mengenai the preliminary study for budget monitoring system in government agencies. Ini terkait dengan kebutuhan sistem pemantauan anggaran yang otomatis, yang berbasis real time dan terintegrasi serta menganalisis tantangan adopsinya, seperti pelatihan pengguna yang kesesuaian dan infrastruktur IT yang kesesuaian dengan infrastruktur IT. Ini saya berikan gambaran umum mengenai aplikasi ataupun dashboard yang akan kita buat nantinya, yaitu kita menerapkan namanya business intelligence, yaitu ada beberapa konsep dari business intelligence yang kita gunakan di sini yang terkait dengan satu, pengambilan data atau data kolektor. Itu nanti sumber data kita berasal dari ekspor data aplikasi sakti, itu ada dari modul komitmen dan juga pembayaran, dan juga dokumen DIPA atau file Excel internal, formatnya CSV ataupun XLS. Lalu juga data yang dikumpulkan login, yaitu mengenai pagu anggaran per kegiatan, akun, dan juga output. Lalu realisasi per bulan, per akun, rencana penarikan dana juga terkait transaksi, jenis belanja, dan juga kode MAK-nya itu sendiri. Yang kedua, dari data tadi kita ambil pembersihan dan juga transformasi data untuk memproses data.
Misal kita akan proses normalisasi format tanggal dan juga angka kita buat seragam. Lalu nanti kita juga akan validasi data kosong atau data duplikat dan kita akan reklasifikasi jenis belanja ataupun akun itu jika dibutuhkan. Lalu yang ketiga kita akan melakukan penyimpanan data. Jadi data nanti akan disimpan dalam database relasional seperti MySQL ataupun Postgre yang meliputi nanti ada skema kita nanti ada tabel baku, ada tabel realisasi, tabel kegiatan, tabel RPD dan juga tabel user ya. Lalu yang keempat nanti kita proses pemrosesan datanya. Jadi sistem itu akan menghitung total serapan anggarannya berapa persen, deviasian berapa dan juga realisasi, tren realisasi bulanan, komposisi jenis belanja, baik itu belanja barang, belanja pegawai ataupun belanja modal. Ini bisa dilakukan dengan melalui query SQL atau juga melalui pemrosesan menggunakan script Python ataupun PHP. Lalu yang kelima, kita lanjut visualisasi data. Jadi dashboard nanti akan dibangun menggunakan framework web, misal entah itu Laravel, Flex, ataupun Node.js, atau kita gunakan open source lain seperti Metabase yang sudah siap kita gunakan. Nah, nanti fitur yang tersedia itu adalah grafik, serapan anggaran, per bulan bisa berubah bentuknya pie chart, bar chart, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita akan kasih akses pengguna sebagai user access ataupun user control untuk memberikan akses login dan membedakan aksesnya sendiri itu sendiri. Jadi nanti ada admin sebagai pengelola data, pengguna, dan keuangan, admin keuangan sebagai input data, cek laporan, dan nanti pimpinan ini juga hanya sebagai user yang mengawasi atau melihat dashboard itu tadi. Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin mengulas mengenai open source visualisasi data yaitu Metabase. Jadi nanti cara kerja kita ketika kita menggunakan open source itu nanti data akan disiapkan dan disimpan di dalam database dan kita hanya perlu mengolah data itu dari aplikasi Sakti atau Excel saja dan memasukkannya ke dalam database. Dan data selesai sampai di situ. Nah, nanti struktur tabel kita menyesuaikan seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kita bisa langsung koneksikan Metabase ke database, bisa menggunakan server lokal ataupun server internal ya untuk koneksi ke database-nya sendiri. Jadi nanti otomatis Metabase ini akan membaca struktur tabelnya bagaimana. Nah, dengan Metabase ini kita bisa langsung membuat dashboard dan juga visualisasi. Jadi kita bisa menggunakan fitur drag and drop, membuat KPI chart, membuat grafik-grafik lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita juga bisa custom dengan membuat filter dinamik berdasarkan bulan, akun, jenis belanja, kegiatan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana keunggulan metode yang diusulkan, yaitu di sini ada beberapa yang saya soroti, yaitu yang pertama mengenai visualisasi data yang cepat dan informatif. Jadi Metabase ini memungkinkan visualisasi grafik itu secara instan tanpa menulis kode yang lebih kompleks. Jadi pengguna itu bisa langsung melihat tren penyerapan anggaran, hisap paku, dan jenis belanja yang dominan dengan jelas. Lalu yang kedua, integrasi langsung dengan database. Jadi Metabase ini dapat langsung terhubung ke database yang berisi data realisasi dan paku dari Sakti itu sendiri. Yang ketiga, masalah efisiensi pengembangan sistem. Jadi tidak perlu membangun sistem ini dari nol karena ini merupakan open source, jadi sangat benar-benar menghemat waktu pengembangannya itu sendiri. Yang keempat itu interaktif dan juga responsif. Yang kelima, ini juga sangat mendukung sekali dalam pengambilan keputusan karena dashboard ini menyajikan indikator kinerja keuangan yang memudahkan evaluasi program atau kegiatan berdasarkan realisasi anggaran. Dan juga memberikan gambaran yang cepat terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Yang keenam, ini bisa diterapkan di dunia nyata. Dalam artian ini karena kita menjadi studi case adalah instansi pemerintahan, kita bisa menerapkan di instansi pemerintahan itu sendiri. Lalu yang ketujuh, replikasi dan juga skalabilitasnya mudah sekali.
Jadi sistem yang dibangun ini bisa dengan mudah direplikasi untuk satker lain di lingkungan kementerian atr BPN ya, karena skala aktivitasnya yang tinggi dan bisa digunakan untuk penggunaan multi unit seperti itu. Bagaimana dengan hasil yang diharapkan? Jadi dalam penelitian kali ini saya sebagai penulis ingin mengharapkan yang pertama adalah tersedianya dashboard monitoring anggaran yang informatif dan juga real time. Jadi capaiannya itu adalah terbangunnya sistem dashboard yang berbasis web menggunakan Metaverse yang menampilkan informasi realisasi anggaran, deviasi dan juga tren penyerapannya bagaimana. Lalu apa manfaatnya? Jelas untuk memudahkan pimpinan ataupun satuan kerja dalam mengoptimalisasikan penyerapan anggaran secara lebih cepat dan juga efisien. Lalu yang kedua harapan saya adalah peningkatan efektivitas pengawasan realisasi anggaran. Yang ketiga masalah efisiensi waktu dalam pelaporan keuangan internal. Jelas ini akan mengurangi waktu pembuatan laporan manual karena laporan dan visualisasi dapat dihasilkan secara otomatis dan langsung dari data yang tersimpan di database. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Jadi pimpinan satuan kerja ini juga bisa melihat posisi keuangan secara aktual, seperti tingkat serapan anggaran per bulan, bagaimana nanti dari hasil ini akan diambil keputusan manajerial terkait penyerapan anggaran bagaimana ke depannya. Yang kelima adalah terciptanya basis data historis realisasi anggaran seperti tersimpannya seluruh data realisasi, paku, dan juga rencana penarikan secara terstruktur dalam satu database. Lalu yang keenam adalah penerapan konsep bisnis intelijen di lingkungan pemerintahan. Artinya implementasi metode bisnis intelijen ini melalui penggunaan Metaverse sebagai alat visualisasi data keuangan dan ini akan mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintahan. Lalu yang ketujuh ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi data. Baik, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai topik penelitian yang akan saya gunakan nanti dalam kedepannya untuk kelanjutan skripsi saya. Mohon masukan dan juga sarannya apabila memang masih ada kekurangan saya dalam membangun proposal ini. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.